kita membuat hajat yang bisa membuat bahagia orang lain, ya. Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan inspirasi, motivasi, pencerahan, tutorial untuk kalian menjadi sukses yang berkah. Teman-teman sekalian, aku minta maaf ya karena aku baru bisa bikin video lagi, sudah selama seminggu sepertinya aku absen bikin video. Biasanya kan sehari sekali aku bikin video. Tema yang aku angkat, yang mau aku sharing adalah tentang mengundang rezeki. Kenapa sih selalu mengundang rezeki ini yang akhirnya aku up terus ya temanya? Kenapa aku sharingkan terus tentang mengundang rezeki ini? Karena sebenarnya aku ingin memberikan pandangan kepada teman-teman sekalian kalau kalian itu jangan mengejar atau mencari, tetapi undanglah rezeki, ya. Pada saat kalian mengundang rezeki, berarti ada yang harus dibenahi dari diri kalian, ya. Kalau kalian mengejar rezeki, mencari rezeki, itu kebanyakan kalian menggunakan ambisi kalian menggunakan emosi kalian, benar nggak? Ya, mengejar kalian lari, ya, mencari kalian pusing karena istilahnya rezeki kok hilang. Tetapi mengundang rezeki ini kalian dengan santai, dengan tenang kalian berbenah diri untuk kalian mendapatkan rezeki yang berupa ide atau solusi untuk masalah-masalah kalian. Teman-teman sekalian, sharing kali ini itu aku ingin memberikan suatu pandangan bagaimana cara kita mengundang rezeki masuk, ya. Kan banyak nih, aku sudah berapa part ini, aku sampai lupa sendiri berapa part yang aku bikin khusus untuk video mengundang rezeki. Karena inilah yang aku ingin up, inilah yang aku ingin bagikan lebih detail lagi kepada kalian. Karena untuk mengundang rezeki aja itu banyak sekali cara-caranya, ya. Nanti kalian bisa rangkum saja cara-caranya, dan yang paling bisa sesuai dengan kalian itu yang mana, ya. Salah satunya yang aku mau bagikan di video kali ini, ya. Teman-teman sekalian, kalau kita mempunyai hajat, ya, itu kan mengundang orang. Itu hajat kita itu kan pasti kalau tidak pernikahan, acara ulang tahun, ya, atau juga acara-acara duka. Tetapi ini yang aku ingin kedepankan adalah kalau kita mengundang orang itu kan kita mempunyai hajat, ya. Kita mengundang rezeki itu juga kita itu ibaratkan kita tuh mempunyai hajat, ya. Kita mempunyai keinginan sehingga kita mengundang rezeki untuk alam semesta dan Tuhan itu mengizinkan hajat kita itu sukses. Apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin wujudkan itu tercapai. Nah, inilah salah satu kunci untuk kita mengundang rezeki adalah kita membuat hajat yang bisa membuat bahagia orang lain, ya. Nah, pertama adalah kita harus bisa mengerti keadaan luar, keadaan lingkungan luar. Karena untuk mengundang orang itu kita harus menyesuaikan dengan orang yang akan kita undang. Bener nggak? Ya, berarti kita bekerja itu bekerja di Indonesia, bekerja di luar negeri itu berbeda, punya aturannya masing-masing, ya. Kita pindah kantor aja di Indonesia, kita kerja di Indonesia tetapi kita pindah kantor atau pindah tempat kerja itu sudah mempunyai aturan yang berbeda. Jadi kita itu harus yang namanya mengikuti aturan, ya. Kita pertama harus mengikuti aturan, kita harus bisa mengerti keadaan lingkungan, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kita tempati, dengan lingkungan kerja kita, dan kita harus bisa menyikapi, ya, menyikapi suasana. Dari situlah kita akan menemukan cara untuk mengundang rezeki masuk, ya. Pertama kita mengikuti aturan dulu. Setelah aturan kita ikuti, kita tahu tata caranya,
di tempat kita atau di lingkungan kita, baru kita menyesuaikan dengan lingkungan luar. Lingkungan luar itu bagaimana keadaannya, bagaimana mereka sifat-sifatnya, sehingga kita bisa mengundang orang-orang itu masuk. Sama itu kalau kita membuat usaha makanan, kita membuat usaha jasa, kita harus tahu aturan dulu di mana kita membuat usaha jasa tersebut, ya. Di kota mana, di negara mana, itu mempunyai aturan masing-masing, ya. Setelah itu yang kedua adalah kalian meningkatkan pelayanan, ya. Pelayanan apa untuk bisa mengundang orang adalah itu semua pasti suka pelayanan yang penuh senyum, ya. Jadi kalian harus menjadi pribadi yang ceria. Kalau kalian mempunyai karyawan, kalian harus melatih karyawan kalian untuk menjadi pribadi yang ceria. Ingat ini ya. Yang kedua itu adalah keceriaan. Jadi keceriaan itu bisa mengundang rezeki dari segala arah, ya. Kalau kalian membuka usaha jasa atau kalian membuka usaha di teras rumah kalian, di depan rumah kontrakan kalian, yang paling utama adalah kalian itu pertama mengenal aturan-aturan lingkungan sekitar kalian. Kedua adalah kalian harus ramah, kalian harus penuh dengan keceriaan. Kalau bisa kalian rajin silaturahmi. Nah, lanjut lagi ya, silaturahmi ini masuk yang nomor 3, yaitu adalah marketing. Gimana cara kalian itu mengundang mereka. Kalian kan sudah tahu sifat-sifat lingkungan luar kalian. Nah, kalian berangkat dari situ. Kalian berangkat bagaimana cara kalian mengundang mereka supaya bisa mereka datang ke tempat kalian, ya. Dan bagaimana caranya bisa masuk dengan keadaan mereka, sifat-sifat mereka. Itulah seninya, ya. Jadi itu kalian harus tahu cara mengundang mereka dengan tahu sifat-sifat mereka. Itu 3 itu kalian bisa gunakan untuk kalian mengundang rezeki, ya. Keceriaan, ramah tamah, dan bagaimana cara kalian berkomunikasi untuk kalian bisa mengundang orang-orang yang ada di sekitar kalian. Nah, teman-teman sekalian, itu kan banyak sekali ya variabelnya mengundang rezeki. Makanya saya itu selalu sharing atau saya selalu membagikan detail-detail untuk mengundang rezeki. Jadi mengundang rezeki itu yang paling utama adalah kalian adalah berbenah diri, berbenah terhadap lingkungan kalian, berbenah terhadap rumah kalian. Yang paling penting itu kalian tuh berbenah diri, ya. Untuk mengundang rezeki itu kalian tuh jangan lihat terlalu jauh keluar, tetapi ngacalah, berkacalah, dan kalian berbenah diri. Bagaimana keadaan lingkungan kalian, bagaimana cara komunikasi kalian untuk kalian bisa mengundang rezeki, ya. Karena cara berkomunikasi pun itu berbeda-beda, dari satu kota dengan kota lainnya juga berbeda-beda, ya. Apalagi dari negara satu dengan negara lain itu juga berbeda-beda. Tetapi itulah, kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menyesuaikan diri, kita diberi kemampuan untuk selalu bisa belajar, ya. Kita diberi kemampuan untuk bisa berkomunikasi dan saling memahami. Itu gunakan itu untuk kalian memahami diri kalian sendiri dan memahami keadaan lingkungan kalian serta keadaan yang kalian ingin undang, gitu loh. Jadi kalau kalian mengerti keadaan diri kalian, kalian mengerti keadaan lingkungan kalian, kalian pasti akan bisa menentukan market kalian, ya. Pasar kalian di mana itu sangat mudah sekali. Jadi mengundang rezeki adalah kalian itu memahami diri, kalian berbenah diri supaya kalian mendapatkan input untuk kalian bisa menata dan menarik rezeki dengan apapun lah. Pokoknya kalian menjemput, ya. Kalian bisa menjemput rezeki itu
ya. Tetapi yang pertama itu kalian harus undang dulu, kalian harus undang rezeki itu masuk dulu. Bagaimana caranya ya? Kalian harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, kalian harus ramah tamah, dan kalian harus selalu belajar bagaimana tata cara berkomunikasi dengan lingkungan kalian yang sedang kalian berada itu, ya, seperti itu. Jadi kalian bisa menarik rezeki dari manapun, dan kalian harus terus belajar, karena belajar itu tidak ada henti-hentinya teman-teman sekalian, ya, karena dunia lingkungan ini berubah-ubah terus, ya. Walaupun polanya itu sama, tetapi itu selalu mengalami perubahan, dan kita harus selalu ready, harus selalu siap dengan perubahan-perubahan tersebut. Kalau kita selalu ready, kita selalu siap, kita selalu mawas diri, mudah-mudahan kita akan mudah untuk mengundang hal-hal positif masuk ke dalam kehidupan kita. Ya, paling utama adalah kita harus ceria dan harus stay positif. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih kalian sudah menyimak bahasan kali ini. Mudah-mudahan keberlimpahan dan keberkahan selalu menyertai kalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.